Shalom saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning. Pagi hari ini kembali kita mau datang menghadap hadirat Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, mari kita mau sembah Dia, kita mau agungkan dan puji namanya. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Bersyukur, memuji, menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Amin Yesus. Engkau hadirat Tuhan, kita katakan bahwa Dia sungguh baik, Dia sungguh amat baik dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, kita percaya Yesus Dia tetap baik buat hidup kita. Mari kita mau terus sembah Dia, karena kasih yang terindah hanya ada di dalam Yesus. Oh haleluya, terima kasih. Kasih yang terindah telah ku terima. Amin.
hebatku ya Tuhan, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Oh Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Oh amin Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Lebih sungguh katakan Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, mulia nama-Mu, terpuji nama-Mu, Allah yang selalu baik. Haleluya. Mari naikkan syukur buat Allah yang setia, Allah yang ajaib dan perkasa. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja kami, layak kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan sembah puji bagi Dia, Allah yang heran dan ajaib. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh gloria da kurama. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Allah yang heran, Allah yang setia. Kau baik Tuhan, selalu baik bagi kami. Haleluya. Ajar kami mengerti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kau selalu baik. Kami percaya rancangan-Mu selalu indah buat kami Tuhan. Oh beri kami kekuatan Bapa, untuk kami boleh lebih lagi mengenal kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kasih setia-Mu selalu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Bapa, Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Amin Yesus. Engkau mulia,
kepadamu. Kami menghormati Engkau, kasih, kebaikan, dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih atas kehidupan kekal yang Tuhan sudah jamin bagi kami orang yang percaya dan setia. Tuhan Yesus, karena itu biar kiranya pagi hari ini semua pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami kerjakan hanya untuk memuliakan-Mu. Kami kerjakan hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, di mana kami tahu Tuhan firman-Mu akan menuntun kami, membawa kami untuk hidup lebih kudus, lebih menjadi serupa dengan Engkau. Mari Tuhan Yesus, kuduskan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Saat mendengarkan firman Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, supaya apa yang dapat disampaikan semua datang dari Tuhan saja dan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal ke-59 ayat yang pertama dan yang kedua. Kitab Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi penghalang doa kita terjawab. Salah satunya pada hari ini adalah dosa. Firman Tuhan berkata bahwa yang membuat kita menjadi terpisah dengan Tuhan dan yang membuat Tuhan seakan-akan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mau mendengar apa yang kita naikkan, apa yang kita doakan adalah karena segala dosa kita. Jadi dosa merupakan salah satu penyebab doa kita terhalang. Kita menjadi tidak mendapat jawaban doa kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita. Sesungguhnya Tuhan itu menyayangi kita. Sesungguhnya setiap doa yang dinaikkan kepadanya Tuhan sudah jamin pasti akan mendengar dan menjawabnya. Namun seringkali saudara-saudara ketika kita berdoa ada beberapa faktor yang membuat kita tidak mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita masih menyimpan dosa. Itu adalah sebuah penghalang yang besar. Itu adalah sebuah keadaan di mana Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Bukan Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan tidak bisa menjawab doa kita karena Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dosa adalah sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat Tuhan tidak bisa bergerak bebas dengan kita. Sekali lagi, sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang selalu mau menjawab, mau mendengar segala seruan doa dari anak-anaknya. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi ketika kita meminta kepada Tuhan dengan masih menyukai dan masih hidup dalam dosa, maka doa kita terhalang sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar secara khusus bahwa dosalah penghalangnya. Dalam beberapa hari ini kita akan belajar penghalang-penghalang doa yang terjawab sehingga doa-doa tidak menjadi dijawab oleh Tuhan. Pagi hari ini saudara, yang pertama saudara harus renungkan bahwa masih adakah dosa yang saudara simpan dalam hidup saudara.
Saudara-saudara, karena dosa membuat Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Ketika dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, Tuhan Yesus harus sementara terpisah dengan Allah Bapa di sorga. Ketika dia ada di kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tergantung di kayu salib, membawa semua dosa manusia, dosa saudara dan saya. Untuk sementara Allah Bapa Surgawi tidak bisa berdekatan dan tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena terlalu sucinya Bapa Surgawi dan dia tidak bisa dekat dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saudara-saudara, hari ini kalau kita memiliki perkara yang kita merasa itu adalah dosa, pelanggaran kepada hukum-hukum Tuhan, hidup di luar kehendak Tuhan, hidup melanggar firman Tuhan, yang pertama harus kita lakukan adalah berhentilah berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhentilah berbuat dosa. Sebelum kita datang meminta kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan, mari kita berusaha untuk berhenti berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita yang tertangkap basah, dia melakukan perzinahan. Dan dia dibawa ke hadapan Yesus oleh para pemuka agama. Pada saat itu Tuhan Yesus hanya berkata, jika ada yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang melempar wanita yang berdosa ini dengan batu untuk yang pertama. Jadi lemparkanlah yang bagi orang yang merasa tidak memiliki dosa, lemparlah yang pertama kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ternyata kita tahu dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang berani melempar. Karena mereka semua merasa berdosa. Dan mereka, saudara-saudara, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus bersama perempuan itu. Dan waktu Tuhan Yesus melihat keadaan itu, dia bertanya kepada perempuan itu, tidak adakah yang menghukummu? Tidak adakah yang melemparimu dengan batu? Dan wanita itu menjawab, tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Aku pun tidak akan menghakimimu. Pergilah, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu mau mendengar semua doa dan permohonan kita. Tetapi Tuhan tidak mau saat kita mendapat jawaban doa, tapi kita masih merasa bebas berbuat dosa. Karena itu kalimat dari Tuhan Yesus yang berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu menjadi sebuah pegangan juga buat kita semua. Kalau hari ini kita mau mendapat jawaban doa dari Tuhan, mari saudara-saudara jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa, jauhi dosa. Saudara-saudara, jangan kompromi lagi dengan dosa. Tuhan mau kita untuk benar di hadapan Dia. Bukan berarti bahwa kita harus hidup suci dulu, kudus dulu, baru kita bisa datang kepada Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan semua juga karena anugerah Tuhan. Kita semua orang yang berdosa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda sekali orang yang merasa berdosa dan kemudian dia mau bertobat dengan orang-orang yang berdosa tetapi merasa tidak memiliki kesalahan apa-apa. Karena itu Tuhan Yesus berkata, pergilah tapi jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan di sana. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan maksud saya berkata,
Mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita mengakuinya, Dia setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan kita. Artinya saudara-saudara, ketika kita menyadari kita berbuat dosa, bagian yang kita lakukan selain kita berusaha menjauh dan berhenti berbuat dosa, kita juga datang minta ampun kepada Tuhan. Dua hal ini akan membuat saudara-saudara dosa kita diampuni Tuhan. Banyak orang hanya menganggap bahwa yang penting minta ampun sama Tuhan. Itu pun sudah baik. Tetapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mau bahwa kita pun tidak berniat untuk mengulanginya lagi. Jadi bukan hanya sekedar minta ampun akan pengampunan dosa, tetapi dalam hati kita saat kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau melakukannya lagi. Itu ada niat yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang Tuhan mau. Jadi artinya saudara-saudara, pengampunan yang Tuhan berikan itu pasti terjadi ketika kita datang minta ampun dan kita memang sungguh-sungguh menyesali dan mau meninggalkan dosa kita. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini hanya bicara tentang doa tidak akan terjawab ketika kita punya dosa. Salah satu bagian dari arti dan maksud ayat ini adalah memang betul. Dosa akan menjadi penghalang doa. Tetapi saya harus sampaikan kepada saudara sesuatu yang lebih dalam lagi. Bahwa sesungguhnya bukan hanya doa yang terhalang, tetapi orang yang menyimpan dosa, tidak mau meninggalkan dosa, tidak minta ampun kepada Tuhan, maka dia juga akan kehilangan keselamatannya. Dia tidak akan memiliki keselamatan atau hidup yang kekal. Orang yang hidup dalam dosa, bukan hanya doanya terhalang, tapi jika dia terus hidup dan berbuat dosa, tanpa berbalik kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan memiliki keselamatan. Karena itu ayat pertama tadi dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi bukan hanya sekedar menolong dan menjawab doa, tetapi sesungguhnya tangan Tuhan itu terulur untuk menyelamatkan setiap orang yang tidak suka berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan hanya berpikir bahwa doa kita terhalang, tetapi keselamatan saudara pun bisa terancam ketika saudara masih terus hidup menyukai dosa. Mari tinggalkan semua. Mari biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya doa-doa kita yang dijawab Tuhan, tetapi lebih dari itu saudara, keselamatan kita pun tetap kita miliki di dalam Kristus. Saudara-saudara, pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini membuka hati dan pikiran saudara, membuat saudara menjadi hidup lebih baik dan lebih kudus lagi di hadapan Tuhan, lebih benar lagi sesuai kebenaran firman, dan kita semua menerima berkat jawaban doa dan keselamatan kita tetap terjamin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pagi hari ini, apabila mungkin di antara kita masih merasa kita masih ada dosa-dosa yang mungkin tidak kita sanggup untuk melepaskannya, percayalah tangan Tuhan, Dia Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup melepaskan kita dari segala dosa-dosa yang sudah mengikat kita. Hari ini lepaskan segalanya, biar tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Hidup kita boleh bebas dari setiap ikatan-ikatan dosa yang begitu sulit kita lepaskan. Naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengan hati yang berserah kepada Dia. Tuhan pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, ya amin. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat kami semua yang mungkin masih terikat dengan dosa-dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, dosa apapun juga yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, lepaskan segala ikatan dosa kami, sehingga hidup kami boleh bebas merdeka dari dosa-dosa, dan doa-doa kami boleh dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini, biar kiranya boleh menjadi rema buat hidup kami, sehingga kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau bawa dalam doa setiap pergumulan masalah hidup kami juga Tuhan, yang sedang kami alami Tuhan. Kami berdoa Bapa buat setiap pergumulan dalam masalah kesehatan kami, biar kiranya Tuhan Engkau yang akan berikan kesembuhan buat setiap sakit penyakit yang sedang kami derita dan alami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu sungguh luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Mari Bapa, mujizat kesembuhan boleh terjadi atas kami semua yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat masalah keluarga kami Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga kami yang sedang salah jalan, ada pertikaian, ada pergumulan, masalah. Tuhan, biar kiranya pemulihan boleh terjadi atas rumah tangga dan keluarga kami, sehingga seluruh anggota keluarga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pergumulan dalam masalah pekerjaan kami, usaha kami. Kami berdoa Bapa, apabila mungkin ada jalan-jalan yang tertutup, pekerjaan-pekerjaan yang sedang terputus, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang akan bukakan tingkap-tingkap langit lewat setiap usaha pekerjaan kami. Setiap jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang terputus diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat masalah keuangan dalam keluarga kami. Tuhan berkati, beri kami hikmat untuk kami dapat mengelola keuangan keluarga kami dengan baik, sehingga kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala hal yang Tuhan berkati, kami boleh bersyukur atas segala hal yang Tuhan berkati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat anak-anak muda yang berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan berkati mereka yang studi, yang kuliah, yang masih sekolah Tuhan. Biar kiranya mereka boleh meraih cita-cita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan mereka biar kiranya mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa buat orang tua kami, suami istri, dan juga orang-orang tua kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan hati yang penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan langkah kami ke dalam tangan-Mu.
sepanjang hari ini. Langkah kami diberkati Tuhan, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami boleh dihalau dari mara bahaya, kami boleh dihalau, dilepaskan dari malapetaka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas hidup kami semua. Bapa, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, bangsa kami terkasih Tuhan, pulihkan Bapak, biar kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh pejabat di bangsa ini bekerja dengan baik sesuai kehendak rencana Tuhan saja. Pulihkan Indonesia kami Tuhan. Kami melihat tangan-Mu yang luar biasa atas Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan, kami teringat akan hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan ya Bapa di dalam iman percaya mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat dunia ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan pulihkan dunia ini penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya semakin hari iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Beri kami kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan, dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang mari kita angkat tangan kita sama-sama, saudara-saudara. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat yang melampaui pikiran kita, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang sudah menerima dan percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah pagi hari ini kita tetap penuh semangat dan sukacita karena kita sudah percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Sampai kita berjumpa pada program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom.